Jadi gini, sebetulnya mempublikasikan kebaikan yang dia kerjakan itu di dalam Islam namanya tahaddutsan bin nikmah, menceritakan nikmat. Karena dia kan berbuat baik atas itu termasuk salah satu nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu diperbolehkan apabila dua syarat. Apa itu? Jadi gini, sebetulnya mempublikasikan kebaikan yang dia kerjakan itu di dalam Islam namanya tahaddutsan bin nikmah, menceritakan nikmat. Karena dia kan berbuat baik atas itu termasuk salah satu nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu diperbolehkan apabila dua syarat. Apabila dia memenuhi dua syarat. Apa itu? Yang pertama, istiwa indahu bainal madhi wa dzammi, sama di hadapan dia antara dipuji sama dicaci. Kalau dia dipuji dicaci sama, boleh tuh orang ngomong kayak gitu. Maksudnya dia dicaci sama orang nggak marah, nggak ciut. Dia dipuji sama orang nggak bangga, nggak seneng. Seneng aja nggak, apalagi bangga. Jadi biasa dipuji sama, dicaci juga sama. Keadaannya seperti itu. Orang yang muji dia dan orang yang mencaci dia di hadapannya juga sama. Maksudnya sama, kalau dua-duanya memerlukan kebaikan, dua-duanya dibantu sama dia. Kan kadang orang kalau sama yang nyaci, orang yang nyaci minta bantuan, kamu nih udah nyaci saya minta bantuan, nggak mau dia bantu. Tapi orang yang muji-muji dia biasanya jangankan minta bantuan, nggak minta juga dibantu. Nah, kalau dia masih seperti itu, no, jangan publikasikan. Ini kalau ngomong personel pribadi ya. Ini kalau ngomong personel pribadi. Yang kedua adalah mimma yuktada bihi, bisa diikutin nggak? Kalau dia sebarkan bisa diikutin nggak sama orang? Contoh misalnya dia adalah tokoh, atau nggak tokoh tapi kok di Facebooknya banyak pengikutnya, ada 5.000 temennya, ada apa? Barangkali bisa jadi contoh buat yang lain. Kalau memang bisa jadi contoh buat yang lain, no problem. Kalau ada personel yang pribadi seseorang yang ingin menunjukkan ini loh kebaikan yang saya lakukan. Dua syarat tadi itu. Ya gimana, Bib? Susah, Bib. Orang dipuji siapa yang nggak seneng? Orang dicaci ya itu emang derajatnya, makanya harus hatinya harus ditata dulu emang gitu. Baru dia boleh publikasikan. Nah, adapun kalau grup itu kan berarti dia sebarkan satu dia kan kumpulkan dari beberapa orang, ya kan? Nah, di situ pasti ada harus ada kayak kejelasan kepada yang lain, ya kan? Ya maka nggak apa-apa. Misalnya nih grup Hasnur membuka bantuan, ya kan? Semuanya pada nyumbang. Kemudian setelah nyumbang semua, ya kan bertanya-tanya nih, dialokasikan kemana nih gitu loh. Si penyumbang ini kan pasti akan bertanya-tanya, dialokasikan kemana, ya kan? Bagaimana? Ya wajar kalau emang di-upload juga nggak apa-apa, karena tidak menyangkut dengan pribadi seseorang. Kalau jama'i sih, dan bahkan itu bisa memotong perasaan suudon bagi penyumbangnya gitu loh. Ana rasa seperti itu ya. Jadi kalau kebaikan sendiri, enaknya gimana sih, Beb? Kalau kebaikan sendiri mah enaknya ditutupin. Biar Allah Ta'ala aja yang tahu. Kecuali kalau kita dua syarat itu kita jalani, kita bisa menepatinya, bismillah. Kita diikuti, bisa dicontoh oleh orang, dan antara dicaci sama dipuji kita bisa netral, bismillah.